kita mau mengadakan observasi di kelas, observasi akademik, ini ada sedikit yang ingin saya obrolkan nih, kita ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang gitu ya. Besok kan kita rencananya mau supervisi akademik, itu di kelas berapa nih? Di kelas 10-6. 10-6, oke, 10-6 ya. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila. PKN ya, Pendidikan Pancasila. Jadi Bu, tujuan kita mengadakan supervisi akademik ini untuk mengembangkan kemampuan Bu Indah nantinya agar kompetensi kita dalam mengajar itu bisa lebih baik, kemudian bisa memperoleh masukan dari supervisor juga kan. Intinya kita melakukan supervisi ini untuk pengembangan kita sebagai seorang guru gitu. Nah, langsung saja Bu Indah, untuk tujuan pembelajaran, apa tujuan kita besok? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang akan bicara besok adalah gimana siswa ini dapat menganalisis perbedaan pemikiran para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara. Oke, jadi menganalisis ya, kita menganalisis pemikiran para tokoh seperti itu. Oke Bu Indah, nah tentunya ketika observasi yang akan kita lakukan besok itu kan ada yang ingin diharapkan, ada harapan-harapan dari Bu Indah untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih yang diharapkan seperti itu? Tentu kita sebagai pendidik kita mengharapkan beberapa hal. Kalau saya pribadi sebagai pendidik, terutama masyarakat pendidikan bangsa, yang pertama kali yang saya harapkan siswa dapat menerima materi yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Karena kita ketahui Bu ya, pendidikan Pancasila ini mata pelajaran yang membosankan. Ya sangat-sangat membosankan karena dulu saya sebagai siswa pernah merasakan bahwasanya pendidikan Pancasila ini hanya ceramah. Tetapi untuk saat ini saya berharap itu terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga ya, selanjutnya saya berharap siswa-siswa kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran itu. Karena yang kita ketahui beberapa anak ya, mereka sikapnya pasif, hanya sekedar menerima, karena tidur-tiduran gitu. Jadi harapan Bu Indah itu bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan, karena PKN itu kesannya syarat dengan teori gitu ya Bu ya, dengan teori, kemudian menciptakan siswa yang lebih aktif gitu ya. Oke. Nah kemudian Bu, dengan tujuan seperti itu tentunya sudah banyak yang Ibu akan persiapkan untuk pelaksanaan supervisi besok dalam rangka mewujudkan harapan Ibu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diutarakan tadi. Apa saja nih persiapannya? Persiapan yang saya lakukan yang paling utama itu ialah rencana. Karena segala sesuatu itu tanpa rencana itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Betul. Nah, jadi saya siapkan RPP untuk pertemuan hari itu. Nah, di dalam RPP itu sendiri kan sudah saya rumuskan beberapa media kemudian alat yang akan membantu saya untuk dapat mencapai tujuan itu. Salah satunya media berbentuk video, dan nanti juga akan ada PowerPoint terkait materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk alatnya yang pasti proyektor. Oke, jadi kita dipakai medianya video sama PowerPoint gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran yang pernah Ibu lakukan nih, biasanya itu mungkin akan terjadi juga ketika supervisi. Apa yang kadang menghambat proses pembelajaran itu? Masalahnya
masalah. Mungkin ini juga terjadi di pendidik yang lain atau guru yang lain. Salah satunya ialah daya tangkap siswa-siswi kita ini berbeda. Kemampuan atau pemahaman mereka berbeda-beda gitu. Apalagi mereka saat ini sudah masuk jenjang SMA yang otomatis akan ketemu dengan orang-orang yang bukan lagi satu desa atau satu pemikiran gitu Bu ya. Nah tentu itu menjadi kendala saya. Ada yang memang pemahaman bisa dikatakan di bawah gitu kan, sedang, kemudian ada yang di atas seperti itu. Jadi terkait dengan kesiapan belajar siswa berarti ya Bu ya. Jadi ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang sedang gitu ya Bu ya. Nah kemudian dari kesiapan siswa ini Bu, apa yang kira-kira cara Ibu yang bisa Ibu gunakan atau kekuatan Ibu yang Ibu punya untuk mengatasi atau bisa menghandle masalah ini, masalah kesiapan siswa, biar anak-anak ini dapat semua materinya seperti itu. Oke. Caranya bagaimana? Yang pertama kali, maksud saya yang akan saya lakukan itu nanti kan saya akan menggunakan yang namanya problem issue gitu kan. Nah nanti saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, dan kelompok itu bukan mengkelompokkan yang apa namanya pintar gitu, enggak. Mereka akan saya kelompokkan secara heterogen. Nah, karena nanti di sana yang apa namanya yang sudah paham pemahamannya yang sudah ini di atas maksud saya, itu bisa mengajar yang di bawah tadi. Tersebayar juga ya. Oke ya. Kemudian Bu, kesiapan belajar berarti yang jadi kendala. Kemudian dalam kegiatan seperti Sidesat itu area pengembangan yang mau Ibu kembangkan itu apa? Apa yang mau Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu? Kemampuan yang bagaimana, kemampuan anak yang seperti apa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Bu ya, yaitu siswa-siswi ini dapat menganalisis. Artinya saya di sini ingin siswa ini kemampuan bernalar kritisnya lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang akan kita kembangkan ini daya nalar siswa, nalar kritis seperti salah satu profil pelajar Pancasila ya. Nah, untuk mengembangkan daya nalar kritis siswa ini biasanya ada kendala juga nih. Apa kira-kira yang mungkin akan menghambat pengembangan itu? Apa tuh? Ini. Jadi anak kita ini mungkin bukan sama seperti anak lain. Maksudnya yang saya temui selama sebagai pendidik ini, mereka ini hanya sekedar menerima, gitu. Cenderung menerima, gitu. Hanya satu arah, yang sering terjadi. Nah, itulah yang menjadi kendala. Nah, untuk bisa agar tidak satu arah, nanti saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing nanti. Jadi kendala kita nih yang Ibu pengen kembangkan, kalau bisa saya ulang kembali ya Bu ya. Ibu pengen mengembangkan daya nalar siswa menjadi lebih kritis terhadap permasalahan, mungkin ya permasalahan sosial, permasalahan di kehidupannya sehari-hari, ya kan? Selama ini karena mungkin anak-anak hanya menerima ceramahan saja dari kita, jadi terkesan satu arah seperti itu. Nah, tadi strategi apa yang akan Ibu ambil nih untuk meningkatkan daya nalar mereka, kemudian membuat mereka bisa jadi lebih aktif, lebih bersemangat dalam belajar, apa strateginya? Itu tadi salah satunya ialah saya berikan pertanyaan nanti. Seperti contoh meminta pendapat mereka, gitu kan, atau menganalisis video yang sudah saya tampilkan, permasalahan video. Apalagi permasalahan ini terkait dengan kehidupan mereka, yang memang tidak jauh-jauh dari keseharian mereka. Jadi
dengan pertanyaan yang merangsang mereka berpikir gitu ya Bu ya. Kemudian tadi kalau video-video pembelajaran nanti kita mungkin pakainya based learning kayak Ibu tadi, kasih masalah, mungkin anak nanti menganalisis bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Oke, saya rasa cukup bagus sekali Bu ya, karena kita memang untuk di sekolah kita sendiri pemakaian based learning itu masih kurang, jadi anak itu masih kurang dikasih masalah faktual yang terjadi gitu. Padahal itu sangat penting untuk memicu daya nalar mereka. Oke Bu, saya harap kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar dan apa yang sudah kita harapkan bisa kita capai ya Bu ya. Dan saya juga terima kasih pada Bu Winda yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu besok ya Bu, mungkin kita jam-jam 10. Terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum.
Bunda lagi ya. Apa ya? Pada kesempatan kali ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kan kemarin kita sudah ngobrol banyak sebelum melakukan observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas ya. Nah, hari ini saya ingin berbincang lagi nih sama Bu Ida terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ida ketika observasi ya. Oke ya Bu Ida ya. Nah, setelah melakukan ya sebelumnya kita kemarin melakukan observasi dengan tujuan pembelajaran menganalisis pemikiran para tokoh bangsa untuk menentukan ya untuk menganalisis ya Bu perbedaan dapat dari para tokoh yang menentukan. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran nih ya gimana selanjutnya gimana? Kalau setelahnya Ya, setelah melakukan pembelajaran itu yang pertama kali dirasakan lega. Tapi lega ini bukan lega sepenuhnya gitu Bu, karena yang didapatkan atau yang bisa dilakukan itu teman-teman. oh iya. Jadi ada beban, masih ada beban gitu. Walaupun sedikit lega. Lega karena sudah melakukan, tapi masih ada ganjalan. Iya. Oke. Nah, kira-kira apakah ketika Bu Ina melakukan pembelajaran kemarin, tahap-tahap yang dilakukan itu sudah sesuai dengan SPP yang sudah dibuat? Ada beberapa yang memang tidak sesuai atau bahkan apa namanya tukar Tukar, oke, tukar gitu. Bisa dijelaskan misalnya apa namanya saya di SPP itu harusnya absen terlebih dahulu baru memberikan apa namanya itu motivasi belajar. Nah ini motivasi belajar dulu baru absennya tukar ya. Selain ada yang tertukar, ada lagi kan yang tidak sesuai dengan tahap-tahap yang tidak sesuai dengan tahapan dari SMP. apa seperti yang ya. Kalau kegiatan ini nggak sudah sesuai dengan untuk penutupnya juga sudah sesuai ya Bu. Oke, jadi cuma di kendala di awal tadi aja yang tukar. Kemudian kira-kira nih kalau misalnya kita buat penilaian, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu nilainya berapa? Ini penilaian pribadi ya, penilaian pribadi kan dari 6570 deh. 6570 ya? 6570. Iya, 6570. Iya. Kalau boleh tahu kenapa Bu 6570? Bukannya kemarin kami pengennya nilai 90 nih gitu kan? Tapi setelah pelaksanaan Bunda merasa bahwa nilainya cukup di 65-70. Ada beberapa saya memang belum terselesaikan, mungkin belum tercapai sesuai dengan keinginan. Yang pertama kemarin kan kepinginnya kalau pembagian kelompok berdasarkan yang maksudnya tingkat pemahaman yang berbeda. Ini kan harapannya yang kita tadi maksudnya yang kemampuan yang lebih tinggi bisa membimbing teman-temannya yang memang kemampuannya lebih rendah. Tapi kenyataannya bukan banyak sih, maksudnya beberapa kelompok anggotanya ini memang lebih dominan yang lebih tadi. Akhirnya kan anak-anak yang lebih rendah tadi tidak terlalu menunjukkan ini masih didominasi oleh anak-anak yang
punya kemampuan rata-rata gitu ya Bu ya. Oh, selain itu apa sih Bu yang membuat nilainya jadi 70 nih 90? Apa ya, mungkin karena bukan di observasi udah ini jadi gugup. Tapi yang paling apa namanya, yang paling menjadi kendala itu adalah mungkin dari saya sih Bu, kurang menyampaikan maksud tujuan dari pembelajaran itu. Karena apa namanya, bahasa yang saya gunakan ini edit juga apa namanya, tayangan video tadi mungkin harusnya tayangan video yang bisa mereka ini begini, tapi mungkin apa namanya, video ini kurang memancing pemikiran mereka tadi, maksudnya kurang memancing untuk mereka ingin tahu, Kurang deket ya, kurang bikin mereka penasaran gitu kan. Oke. Nah kemudian terkait dengan hal tersebut tadi ya, ada kendala-kendala yang jadi hambatan. Apa nih yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Winda untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi kedepannya pembelajaran ini, masalah ini tidak diulang kembali di pembelajaran berikutnya. Yang pertama kali ya ada beberapa yang saya ubah gitu, yang saya perbaiki. Yang pertama mungkin nanti saya akan lebih menjelaskan tugas, bukan hanya tugas kelompok tapi tugas per anggota kelompok gitu kan. Karena yang pertama ini maksudnya yang saya kemarin sampaikan itu hanya tugas kelompok saja. Akhirnya mereka tidak tahu apa yang menjadi tugas per anggota kelompok. Jadi yang penting kelompok itu selesai. Ya, itu ya. Akhirnya kan yang mendominasi orang itu tadi kan. Itu yang akan saya perbaiki. Kemudian tadi terkait video. Video ini mungkin nanti akan dicari memang apa namanya, yang bisa lebih menyenangkan dan lebih membuat mereka itu tertarik. Selain dari medianya berarti ya Bu, dari perbaikan media ya, mengubah medianya biar lebih menarik. Apakah dari ada hal lain yang mungkin bisa Ibu rubah atau bisa Ibu perbaiki untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik? Yang media tadi media dan tadi saya sebutkan tadi itu strategi ya. Dan tentu juga model pembelajarannya saya ubah. Kemarin kan strategi, saya coba ubah ke Project ya, jadi mereka diminta buat sebuah project ya Bu. Tapi dengan yang model pembelajaran yang variasikan dan mungkin untuk anak bosan ya. Nah selain itu gimana? Ada lagi yang lain Bu? Kira-kira selain dari media, model, dari sumber belajar, ada kira-kira yang mau di Oke, cukup ya. Nah, kemudian Bu, dari kegiatan kita observasi semuanya, kira-kira menurut Ibu ya, adakah bantuan yang masih perlu dibutuhkan nih dari pihak sekolah? Misalnya, aduh saya tidak maksimal karena kurang ini dari pihak sekolah atau gimana? Ada nggak yang Ibu butuhkan? Bantuan seperti apa? bantuan dari sekolah ya. Kalau dari media tentu ada. Ini dari speaker kan. Speaker. Walaupun selama ini atau yang sering juga dipakai itu Oke, tidak usah lama-lama, ngomong aja. Jadi berarti sarana yang perlu kita tingkatkan ya Bu, dari itu biar anak-anak itu nggak dipelajari PPKN semuanya juga butuh. Selain itu ada lagi kan Bu yang kira-kira bisa dilakukan oleh pihak sekolah
untuk membantu kegiatan pembelajaran lebih baik? Sudah cukup ya. Kalau masalah proyek segala macam sudah cukup. Nah, terakhir nih Bu ya, apa nih harapan Bu Indah untuk kedepannya dalam kegiatan belajar? Oh, itu sama seperti jawaban saya kemarin, ya masih konsisten menjawab kemarin. harapan saya itu tadi belajar yang menyenangkan, walaupun menyenangkan, tapi yang memang sesuai dengan kebutuhan pada murid. Murid baik sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang kedua, harapannya siswa bisa mendapatkan berpikir kritis lebih baik lagi. Lebih fokusnya ke kritis ya Bu. Oke Bu Indah, terima kasih banyak sekali karena sudah meluangkan waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Indah dan harapan kita semua bisa tercapai, bisa menciptakan pembelajaran yang bermanfaat pada murid, yang bisa mengasah modal